Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menanyakan tentang Gua Bandeng Girang ini kepada Bapak siapa? Aliseu, Kang Aliseu. Aliseu. Oke Pak. Iya, pertanyaannya ya. Bagaimana sejarah singkat terdirinya tempat ini Pak? Sejarahnya dulu itu ada sebuah kerajaan Pucuk Umun ya di sini tuh ya. Kerajaan Pucuk Umun berdiam diri di Kampung Banten Girang ini, Kampung Tirtalaya Banten Girang. Nah, dulu itu Islam belum ada, ya. Waktu sekitar tahun 932 Masehi lah, diperkirakan segitu. Nah, kerajaan Pucuk Umun ini datanglah Sultan Hasanuddin, ya, dan kayak semacam Ki Mahjong Agus Subangirang kan itu. Ki Mahjong itu kan dulunya agamanya Cina ya, belum Islam. Nah, dialah yang masuk Islam orang yang pertama di sini. Ki Mahjong Agus Subangirang orang yang pertama masuk Islam di daerah Banten sini, Banten Girang. Setelah itu, nah, Sultan Hasanuddin merebut kerajaan Pucuk Umun ini dengan adanya diadakannya sabung ayam. Jadi adu kesaktian. Kalau Sultan Hasanuddin dibuatnya itu ayam dari anak santri. Ya, saya juga dari orang-orang tua terdulu ya, dengar gitu. Terus kalau kerajaan Pucuk Umun dibuatnya dari tembaga, nah, yang dibikin jadi ayam tuh. Nah, akhirnya bertarung konon katanya sampai 3 hari atau sampai 7 hari gitu pertarungan tuh. Ya, akhirnya kalah. Ayam kerajaan Pucuk Umun tuh kalah, hancur lebur. Nah, ayam Sultan Hasanuddin menang yang dari anak santri itu tuh. Nah, akhirnya terjadilah dinamakan itu Goa Tembaga gitu. Jadi awalnya dari situ nama tembaga itu Goa Tembaga tuh, Goa Tembaga. Nah, akhirnya kerajaan Pucuk Umun pergi hengkang ke daerah Baduy, Kampung Kanekes, Lui Damar. Makanya kan kadang setahun sekali ada yang mampir ke sini orang Baduy dari sana itu. Gitu. Terus letak kerajaan Pucuk Umun di sini diperkirakan ya, yang sekarang namanya Banten Girang, 8 hektar itu ya, 8 hektar. Kenapa di lingkung sungai ya? Iya kan? Makam Ki Mahjong tuh ada di tengah-tengah gitu ya, di lingkung sungai. Konon katanya dulu itu perahu tuh masuk ke sini untuk perdagangan dulu ya. Kalau zaman dulu belum ada mobil, paling adanya kuda, perahu gitu ya. Gitu. Itu sepengetahuan saya gitu ya. Gitu. Dan terus apa nilai-nilai penting sejarah sosial budaya apa yang bisa dipelajari dari tempat ini Pak? Iya, kalau untuk nilai sosial dan budaya sangat penting karena untuk sejarah gitu ya, untuk sejarah bahwa zaman dulu tuh begini gitu ya, zaman kerajaan dulu tuh zaman kerajaan bukan zaman pemerintahan. Kalau sekarang kan pemerintahan ya, bangsa gitu ya, bangsa Indonesia jadinya gitu. Dulu mah terpencil kerajaan, ada kerajaan Majapahit, ada kerajaan Singosari, ada kerajaan Gajah Mada kan itu ya, gitu. Ada kerajaan yang lain gitu. Jadi pentingnya tolong lestarikan gitu budaya ini, nilai budaya ini gitu. Jangan dilupakan. Karena insya Allah kalau kita menghargai, jangan melupakan sejarah gitu. Karena sejarah itu mahal harganya gitu. Iya. Apa saja perbedaan keadaan fungsi atau peran tempat ini antara masa jayanya dulu dan kondisinya saat ini? Kalau zaman dulu itu fungsi sungai ini untuk sebuah jalan ya,
jalan semacam kalau sekarang kan jalan raya gitu ya. Dulu kan di air, di sungai. Perahu tuh ngalir ke sungai untuk jual beli perdagangan hasil bumi dulu itu. Nah, kalau untuk sekarang emang sangat jauh bedanya. Kalau sekarang sungai juga udah terkikis jadi kecil gitu. Terus kalau sekarang kendaraan juga udah modern kan, pakai mobil, dulu kan pakai kuda gitu. Itu perbedaannya emang sangat jauh gitu tuh. Nah, kalau peran pentingnya ya, yaitu warga setempat harus bisa melestarikan atau membudayakan kerajaan zaman dulu gitu ya, sejarah-sejarah zaman dulu. Itu harus peran pentingnya untuk warga sekitar atau untuk para anak mahasiswa atau gitu ya, gitu. Kalau fungsi goanya itu buat apa? Kalau fungsi gua itu Selamat sore Sobat Banten. Hari ini kita berada di salah satu gua peninggalan sejarah sini. Dulu zaman rajanya Prabu Kusukumun ya. Ini masih di sekitaran area Banten Girang. Lokasinya di mana, Pak? Kampungnya Tirtalaya Banten Girang. Di Kampung Tirtalaya Banten Girang. setahu saya itu tempat pertapaan ya, mungkin juga peristirahatan juga mungkin ya, karena ada 3 kamar ya, kamar depan 1, yang tengah, yang kamar terakhir kecil, jadi kayak semacam buat sila aja gitu tuh, kayak buat sila doang. Nah itulah yang buat petapa gitu tuh, bersemedi gitu ya. Kalau yang lainnya kan gede, kayak kamar biasa tuh, kayaknya itu tempat istirahatnya, tempat tidur gitu kayaknya. Upaya apa yang sudah atau sedang dilakukan untuk menjaga dan menjadikan tempat ini sebagai sumber belajar sejarah bagi masyarakat? Upayanya ya kita harus merawatnya, upayanya harus menjaga, terus harus kita menggali juga dulunya gimana harus digali, karena biar diinfokan ke masyarakat setempat atau ke para alumni mahasiswa gitu ya, gitu. Kayak kemarin Sasaka itu ya. Nah ya kayak semacam acara Sasaka Cibanten gitu ya. Jadi kan dia tuh lagi menggali kan ya, lagi memperingati istilahnya sejarah di Banten Girang sini, sejarah Gua Tembaga gitu. Masuk Agustus. Emang bagus sih acara kemarin tuh bagus. Jadi kayak mengembalikan ke masa dulu gitu. Ya kan dari segi penampilan nari-nari gitu. Itu bagus sih. Emang harus bareng-bareng kita mengembangkan sejarah ini. Emang sih sejarah Gua Tembaga ini ya hampir terkikis ya, hampir punah gitu. Ya saya sangat setuju adanya mahasiswa datang ke sini dengan acara Sasaka Cibanten itu ya. Bagus sih, sangat support gitu ya. Gitu deh ya. Jadi gitu teman-teman ceritanya. Kurang lebihnya segitu dari Bapak Ali. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.